Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang workshop perangkat pembelajaran tentang evaluasi penilaian. Nah, kelompok kami ada 15 orang. Anggotanya yaitu ada Bunda Ai. Halo, Assalamualaikum. Bunda Desi. Hai. Bunda Datiza. Assalamualaikum. Bunda Eka. Assalamualaikum. Saya sendiri, Bunda Lulu. Ada Bunda Ima. Hai. Bunda Irma. Assalamualaikum. Bunda Maria. Assalamualaikum. Bunda Mirawati. Bunda Sandra. Assalamualaikum. Bunda Tiara. Halo. Bunda Tintin. Assalamualaikum. Bunda Uneng. Bunda Vena. Halo. Dan terakhir Bunda Yeni. Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang evaluasi pembelajaran bagi pendidikan anak usia dini. Karena hal ini sangat penting, kita susun dan pelajari agar kita bisa menganalisa perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Yuk, mari kita sharing biar ada pencerahan buat semuanya. Oke teman-teman, insya Allah hari ini saya akan membahas tentang pengertian penilaian atau evaluasi. Nah, di sini ada menurut Suharsini Arikunto, penilaian atau menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruknya. Sedangkan menurut Amuri Yusuf, penilaian atau asesmen dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data atau informasi yang termasuk di dalamnya itu pengolahan dan pendokumentasian yang secara sistematis tentang suatu atribut, orang ataupun objek, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif tentang jumlah, keadaan, kemampuan, ataupun kemajuan suatu atribut, objek yang dinilai tanpa merujuk pada keputusan nilai. Selanjutnya tentang pengertian pembelajaran. Di sini secara umum pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan anak usia dini atau yang biasa kita sebut dengan PAUD. Apa sih PAUD itu? Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini adalah pembinaan tumbuh kembang anak mulai dari lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang meliputi 6 aspek pengembangan. Apa 6 aspek pengembangan itu? Nah, di sini ada 1. Nilai agama dan moral, 2. Sosial emosional, 3. Bahasa, 4. Kognitif, 5. Fisik motorik, dan ke-6 yaitu seni. Oke, selanjutnya tentang mengapa sih perlu penilaian. Nah, di sini nanti guru itu bisa mengamati perkembangan anak yang mulainya dari tidak bisa menjadi bisa. Terus nanti juga guru itu dapat merancang program lagi untuk kedepannya yang bisa diberikan kepada anak-anak. Terus selanjutnya anak juga akan menjadi kompeten, menjadi semakin tahu dan semakin bisa. Selanjutnya yaitu mengenai aspek penilaian. Nah, aspek penilaian yang dikembangkan untuk anak usia dini itu ada 6, yaitu yang pertama
6 atau nilai agama dan moral, yaitu bagaimana caranya kita memperkenalkan adanya Tuhan atau Allah melalui ciptaannya. Bisa kita perkenalkan melalui lingkungan sekitarnya seperti matahari, tumbuhan, hewan, gunung, laut, termasuk dirinya sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya mensyukuri apapun yang ada dalam dirinya. Yang kedua itu adalah bahasa. Nah, bagaimana caranya mereka berkomunikasi dengan guru ataupun dengan teman. Apakah guru dan temannya itu dapat memahami apa yang dia bicarakan. Yang ketiga itu adalah aspek kognitif. Yang kognitif ini berhubungan dengan bagaimana caranya mereka untuk menangkap apa yang mereka pelajari di kelas. Apakah dapat memahami apa yang guru sampaikan atau tidak. Nah, yang keempat ini adalah sosial emosional, berhubungan dengan bagaimana caranya mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Apakah dapat berinteraksi dengan baik atau tidak, bagaimana cara dia memperlakukan guru atau temannya. Nah, yang kelima ini adalah fisik motorik. Motorik ini berhubungan dengan keterampilan fisiknya, otot-ototnya, apakah dapat berkesinambungan dengan mata atau tangannya, serta saraf-saraf motoriknya untuk harus distimulasi terus agar dapat mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Yang keenam itu adalah aspek sedih, yaitu bagaimana caranya mereka mengapresiasikan apa yang sedang mereka rasakan. Bisa melalui nyanyi, menari, menggambar, melukis, atau apapun itu. Nah, selain itu pun ada penilaian terhadap kesehatannya. Yang pertama itu melalui tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepalanya. Yang kedua itu hasil psikotes karakter atau tambahan. Nah, contohnya bisa dengan tes sidik jari. Tes sidik jari ini dapat memperlihatkan bagaimana gaya belajar anak serta minat dan bakatnya itu seperti apa. Selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini itu ada 4. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru. Maksudnya itu setiap guru selalu memberikan tanggapan mengenai hasil pekerjaan anak dalam bentuk apapun itu, seperti dapat memberikan pujian, reward, nilai atau angka sehingga menimbulkan kepercayaan diri kepada anaknya. Yang kedua itu memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini itu berhubungan dengan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, apakah sudah sesuai dengan pertumbuhan umur usianya. Nah, kalau perkembangan ini berhubungan dengan cara anak menerap apa yang disampaikan oleh gurunya, apakah guru menyampaikan dapat diterima dengan baik atau tidak oleh muridnya. Yang ketiga ini sebagai bahan pertimbangan guru. Nah, ini itu menjadi evaluasi bagi gurunya tersendiri untuk bagaimana cara mereka mengajar, gaya belajarnya apakah sudah sesuai atau belum dengan siswanya. Yang keempat itu sebagai masukan bagi pihak lain. Nah, catatan evaluasi kita mengenai anak ini dapat menjadikan bahan referensi bagi orang lain. Contohnya nih, kan anak kita sebentar lagi ada yang mau ke SD. Nah, catatan evaluasi kita ini dapat memberikan gambaran kepada gurunya bagaimana gaya belajar anak ini sehingga si guru di SD-nya ini dapat menstimulasi secara baik. Lanjut ya, sekarang kita akan bahas kapan sih guru itu melakukan penilaian kepada anak. Di sini sudah ada tabel, sudah ada gambar ya. Guru melakukan penilaian kepada anak yaitu pada saat anak pertama kali melangkahkan kakinya ke sekolah. Di sanalah guru mulai menilai 6 aspek perkembangan pada diri anak. Saat anak masuk ke sekolah, lalu ketika anak berkegiatan atau belajar, lalu ketika anak bermain dengan teman-temannya, dan saat anak pulang ke rumahnya. Ya, pulang dari sekolah menuju rumahnya. Bagaimana sih sikap anak itu gitu. Lalu ketika berkegiatan, apakah dia ceria, bagaimana emosinya, bagaimana kognitifnya. Kita
nilai itu satu persatu. Ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah video ilustrasi bagaimana anak ketika belajar, ketika berangkat ke sekolah, ketika belajar dan hingga pulang. Selamat menyaksikan. Dia adalah Lala. Lala diantar oleh ibunya ke sekolah. Ini adalah hari pertama sekolahnya Lala. Lala begitu malu dan khawatir. Ibunya mencoba membujuk Lala bahwa Lala bisa untuk sekolah sendiri. Lalu, Bu Guru mencoba untuk membujuk Lala supaya Lala mau sekolah sendiri tanpa ditunggu oleh ibunya. Bu Guru melihat bahwa Lala ini sedikit malu, tapi pada akhirnya Lala mau bersekolah tanpa didampingi oleh orang tuanya. Tak lama kemudian, Lala sudah bisa beradaptasi di sekolah. Dia mulai berkenalan dengan teman-temannya, dan dia juga sangat bersemangat untuk belajar. Dan dia sangat ceria sekali, juga bermain bersama teman-temannya. Bu Guru melihat bahwa banyak perkembangan pada Lala. Sampai bel pulang, Lala terlihat ceria. Alhamdulillah, dan Lala pun pulang dengan senang. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan bahas tentang prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian ada 8. Yang pertama, harus bersifat mendidik. Jadi, proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, tidak boleh terputus penilaian ini, harus dilakukan secara terus-menerus setiap harinya. Yang ketiga, bersifat objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Jadi memang harus melihat secara langsung faktanya, tidak boleh mengasal ya, dipikir-pikir sendiri. Nah, itu tidak boleh ya, harus melihat objeknya langsung, faktanya langsung, begitu. Next, akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Penilaian pun harus dinilai secara sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Penilaian harus menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang terakhir, penilaian harus bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, dan pihak lain yang relevan. Proses penilaian. Proses penilaian merupakan suatu cara untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar di sekolah. Adapun proses penilaian ini dapat dilakukan dengan cara observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan untuk melihat, mengamati, meninjau, mengawasi, dan mengidentifikasi suatu objek dengan teliti untuk mendapatkan informasi yang benar atau valid. Nah, di dalam observasi atau pengamatan ini kita diperlukan sebuah pencatatan. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penilaian observasi ini yaitu
Satu, kita harus mengetahui siapa yang akan diamati. Yang kedua, perubahan tingkah laku apa yang akan kita amati. Yang ketiga, dengan cara seperti apa atau dengan cara bagaimana kita akan melaksanakan pengamatan atau observasi. Yang keempat, dengan alat evaluasi yang seperti apa atau alat evaluasi yang bagaimana yang akan kita gunakan untuk melakukan pengamatan. Kemudian yang kelima, di mana kita akan melaksanakan pengamatan. Dan yang keenam, kapan dan berapa lama kita akan melaksanakan pengamatan atau observasi. Yang ketujuh, bagaimana kita mendokumentasikan hasil daripada pengamatan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara kita menggunakan informasi yang telah kita peroleh untuk diketahui oleh orang tua atau oleh kita sebagai pendidik. Nah, adapun beberapa teknik untuk melakukan pencatatan, diantaranya ada 10 teknik pencatatan. Diantaranya yang ke-1 dapat dilakukan dengan cara teknik pencatatan checklist. Nah, dalam proses pencatatan checklist di sini kita harus mengetahui apa saja yang akan kita amati gitu ya. Terutama kita menentukan siapa yang akan diamati, kemudian aspek pengembangan apa yang akan kita amati, lalu indikator apa yang akan kita capai. Nah, kemudian kita catat di situ nama kegiatannya, nama anaknya, kemudian nama kegiatannya, dan tidak lupa juga menyertakan hasil pengamatannya. Nah, kemudian cara kedua yaitu teknik catatan anekdot. Nah, atau yang disebut anekdot record. Nah, teknik pencatatan ini merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat anak melakukan kegiatan belajar, kegiatan bermain, atau pada saat anak masuk sekolah sampai anak pulang sekolah. Nah, jika ada kejadian-kejadian penting, kita catat pada teknik catatan anekdot. Nah, dalam pembuatan catatan anekdot ini biasanya terdapat nama tempat kejadian, nama anak yang kita amati, kemudian di sana diberikan solusinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian teknik selanjutnya yang ketiga adalah teknik pencatatan hasil karya. Hasil karya merupakan teknik pengumpulan data berupa hasil-hasil karya anak yang dikerjakan ketika anak-anak melakukan kegiatan belajar di sekolah. Contohnya ketika anak menyusun huruf, kemudian apakah hurufnya itu masih terbalik atau tersusun dengan sesuai dengan kata yang kita tentukan. Nah, itu mungkin beberapa aspek yang kita nilai dalam hasil karya anak. Nah, kemudian teknik selanjutnya yang keempat adalah teknik pencatatan portofolio. Teknik pencatatan portofolio ini berupa pengumpulan hasil-hasil karya anak-anak yang kita amati. Kemudian teknik selanjutnya yang kelima, teknik pencatatan wawancara. Teknik pencatatan wawancara ini merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik dan menemukan permasalahan pada peserta didik yang kemudian dilakukan oleh guru dengan cara bercakap-cakap. Nah, kemudian pencatatan teknik selanjutnya adalah pencatatan sosiometri. Teknik pencatatan sosiometri ini adalah merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hubungan sosial perilaku
peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Nah, di sini guru dapat mengetahui perkembangan sosialisasi peserta didiknya. Nah, kemudian ada yang ketujuh, teknik pencatatan pemeriksaan medis. Teknik pencatatan pemeriksaan medis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan pertumbuhan kesehatan peserta didik, baik itu dari segi tinggi badan, berat badan, gitu ya, dengan kesehatan peserta didik juga dilakukan menggunakan alat bantu seperti informasi yang diperoleh dari kartu menuju sehat, grafik tumbuh kembang, dan juga kuesioner gitu ya, yang berisikan tentang informasi pertumbuhan peserta didik dari orang tuanya. Nah, kemudian teknik selanjutnya yang ke-8 adalah teknik pencatatan penugasan. Teknik penugasan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik melakukan tugasnya, apakah bisa sampai selesai, apakah dilakukan dengan cara mandiri atau masih dibantu, gitu ya. Nah, kemudian teknik selanjutnya adalah teknik pencatatan unjuk kerja. Teknik pencatatan unjuk kerja ini dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui bagaimana apakah peserta didik ini dapat melakukan sesuai dengan perintah, gitu ya, seperti dapat melakukan gerakan menari, gitu ya, terus dapat mengikuti gerakan senam dengan lincah atau dengan terkoordinasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun teknik yang terakhir adalah teknik pencatatan dengan cara pelaporan. Nah, kalau teknik yang terakhir ini yaitu melaporkan beberapa aspek perkembangan anak, diantaranya mulai dari aspek nilai agama moralnya, kognitifnya, aspek bahasa, aspek kognitif, aspek fisik motorik, dan sosial emos, kemudian aspek seninya. Nah, di sini biasanya dilakukan pada saat membuat laporan perkembangan siswa ya, dalam bentuk buku raport gitu ya. Nah, sekian dari saya informasi tentang penjelasan proses penilaian observasi dengan teknik-teknik pencatatannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah teknik pencatatan penilaian checklist. Teknik pencatatan penilaian checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus tersebut bisa menggunakan tanda centang, huruf, simbol tertentu, atau yang lainnya. Skala yang digunakan dalam teknik pencatatan penilaian checklist ini menggunakan kurikulum 2013 ya. Terdapat 4 skala. Yang pertama, BB atau belum berkembang, yang artinya melakukannya masih dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua adalah MB atau mulai berkembang, artinya melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Yang ketiga adalah BSH atau berkembang sesuai harapan, yang artinya melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan. Skala yang keempat adalah BSB atau berkembang sangat baik. Artinya, siswa melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator. Berikut merupakan contoh teknik pencatatan penilaian checklist dalam contoh checklist harian. Di sini, dalam contoh yang pertama ini, dalam bentuk persiswa ya. Contohnya, siswa yang bernama Aisyah diambil pada tanggal 1 Desember 2020, kelas usia 4-5 tahun.
Dalam tabel ini terdapat kolom program pengembangan yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Kemudian terdapat kolom kompetensi dasar dan indikator. Dan terdapat kolom penilaian pengembangannya sesuai dengan skala kemampuan yang diperoleh oleh siswa. Contoh yang pertama, siswa Aisyah dalam program pengembangan nilai agama dan moral dalam indikator terbiasa menyebut nama Tuhan melalui ciptaannya diberi tanda checklist BB karena siswa Aisyah melakukannya masih dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Contoh selanjutnya, dalam program pengembangan fisik motorik dengan indikator terbiasa melakukan kegiatan kebersihan diri, melakukan gerakan mata, tangan, kaki, kepala secara terkoordinasi, diberi tanda checklist MB. Dikarenakan siswa Aisyah melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Kemudian dalam program pengembangan kognitif, indikatornya mengenal benda dengan mengelompokkan berbagai benda di lingkungannya. Contoh selanjutnya, program pengembangan sosial emosional dengan indikator bangga menunjukkan hasil karya. Program pengembangan bahasa dengan indikator terbiasa ramah menyapa siapapun. Program pengembangan seni dengan indikator membuat karya sesuai kreativitasnya. Indikator-indikator tersebut dapat diceklis oleh guru sesuai dengan kemampuan muridnya dengan kategori skala BB, MB, BSH, atau BSB. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh penilaian checklist selanjutnya adalah penilaian checklist harian berkelompok. Program pengembangan dan indikatornya masih sama dengan yang tadi ya, mengenai program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Indikatornya pun sama. Hanya bedanya di sini itu nama siswanya disatukan. Jadi memberi penilaian tanda checklistnya menggunakan tulisan BB, MB, BSH atau BSB atau skala penilaian yang telah tadi disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Teknik pencatatan penilaian selanjutnya ada anekdot. Anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting terkait tumbuh kembang anak. Catatan anekdot ini merupakan kumpulan catatan penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Biasanya, catatan anekdot ini digunakan untuk guru mengetahui kreativitas anak baik yang bersifat positif maupun negatif, yang kemudian nanti akan ditampilkan guru sebagai bahan untuk penilaian. Nah, biasanya digunakan juga untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan anak, dan apa yang dikatakan anak. Biasanya catatan anekdot juga berguna untuk mencatat perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau sebelumnya tidak pernah muncul. Nah, memungkinkan juga untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum di RPPH. Apa saja yang terdapat di dalam catatan anekdot ini? Yang pertama ada nama anak, kemudian kita tuliskan kegiatan bermainnya apa saja, pengalaman belajar dan ucapannya. Kalau perlu kita tambahkan foto sebagai pendukung penilaian. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam catatan anekdot? Yang pertama harus bersifat objektif, yaitu tanpa ada penambahan apapun ya.
Kemudian yang kedua harus akurat. Yang ketiga lengkap, jangan ada yang setengah-setengah keterangannya, karena nanti kalau setengah-setengah bisa menimbulkan arti yang berbeda. Kemudian harus bermakna dan spesifik hal apa yang dilakukannya. Selanjutnya, di sini kita ada contoh catatan anekdot siswa. Di sini kita buat dalam bentuk tabel. Yang pertama, jangan lupa ditulis nama siswanya, namanya Ima, di sini contohnya. Kemudian tanggal terjadinya tanggal 1 Desember 2020. Dan nama guru yang menilainya juga jangan lupa ditulis. Di sini kita ada Bunda Lulu. Kemudian untuk tabel pertama, di sini kita tulis nama anaknya, diisi dengan namanya di sini contohnya Ima. Kemudian di mana tempat terjadinya di ruang makan, waktunya jam berapa, jam 9 juga kita tulis. Setelah itu kita tulis peristiwanya, peristiwa yang terjadi saat itu. Contohnya seperti di bawah ini, saat jam makan, Ima mendatangi guru dan berkata, Bunda Lulu, Ima bawa pisang, ini Ima potong kecil-kecil, bentuknya bulat-bulat, Ima nggak dibantu, Ima potong sendiri pakai pisau plastik. Di sini kita tulis perkataan siswa tersebut, jangan ada yang dikurangkan atau dilebihkan, kita tulis dengan lengkap ya. Setelah itu kita tulis capaian perkembangan anaknya di bawahnya. Yang pertama ada KD 2.8, yang isinya mandiri dalam memotong buah. Kemudian ada KD 3.6 sampai 4.6, mengenal bentuk dan ukuran potongan pisang. Yang terakhir ada KD 3.11 sampai 4.11, yaitu mengungkapkan perasaan menggunakan bahasa lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide berikutnya adalah tentang teknik pencatatan penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya merupakan hasil karya peserta didik setelah melakukan sesuatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Hasil karya anak dapat dipajangkan dalam bentuk mandiri atau pameran karya anak yang disajikan secara bersama-sama. Nah, pengertian lain dari penilaian hasil karya anak adalah penilaian terhadap buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Misalnya gambar, ada lukisan, lipatan-lipatan, hasil kolase, kemudian ada hasil guntingan, tulisan, atau coretan-coretan. Kemudian ada hasil roncean, ada juga bangunan, maksudnya bentuk bangunan dari balok. Kemudian seni tari dan hasil karya lainnya. Nah, dalam hasil karya anak, teman-teman bisa menuliskan nama dan tanggal hasil karya tersebut dibuat. Data ini diperlukan untuk melihat perkembangan hasil karya yang dibuat anak di waktu sebelumnya. Saat anak telah menyelesaikan karyanya, guru dapat menanyakan tentang hasil karya tersebut. Tuliskan semua yang dikatakan oleh anak untuk mengonfirmasi hasil karya yang dibuatnya agar tidak salah saat guru membuat interpretasi terhadap karya tersebut. Hubungkanlah hasil karya anak dengan pencapaian kompetensi dasar yang sesuai. Nah, di bawah ini adalah contoh format penilaian hasil karya. Contoh format penilaian hasil karya anak. Nah, di sini ada Ananda Mirawati, kelompok B, usia 5 tahun. Ananda Mirawati di sini hasil karyanya adalah bentuk gambar, menggambar dengan menggunakan dan mewarnainya dengan menggunakan 5 warna. Kemudian warna tersebut ditumpuk di atas warna. Kemudian daerah yang diwarnainya secara berhati-hati. Amanda Mirawati juga mau pergi ke rumah Eyang katanya. Melewati sawah, gunung kecil, jalannya naik turun. Kemudian Ananda Mirawati juga bercerita. Ada matahari, tapi aku tidak kepanasan. Kemudian lagi aku dan Dora ikut mama dan papa di mobil. Nah, dari pengamatan hasil karya tersebut,
dapat dihubungkan dengan kompetensi dasarnya. Nah, di sini ada kompetensi dasar 2.4, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. Kemudian 3.15, mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. 4.15, menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Nah, karena di sini Ananda dapat menunjukkan gambarnya dan mewarnainya dengan 5 warna tadi. Kemudian titik 1.11, memahami bahasa ekspresif. 4.11, menunjukkan kemampuan bahasa ekspresif. 3.7, mengenal lingkungan sosial, keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi. 4.7, menyajikan karya yang berhubungan dengan lingkungan alam, hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain, dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. Kemudian ada 2.2, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Kemudian ada lagi di bawahnya 3.11, yang tadi ya, memahami bahasa ekspresif. Kemudian ada 4.11, menunjukkan kemampuan bahasa ekspresif. Nah, itu adalah contoh penilaian hasil karya yang saya paparkan. Baiklah teman-teman, untuk teknik pengumpulan penilaian selanjutnya yang keempat yaitu portofolio. Portofolio adalah kumpulan-kumpulan semua informasi berkaitan dengan perkembangan anak yang disimpan persiswa. Portofolio disimpan berdasarkan urutan tanggal peristiwanya. Contohnya ketika melakukan atau membuat karya-karya seni atau kegiatan lainnya. Portofolio bukan hanya hasil karya saja, tetapi di dalamnya terdapat catatan hasil karya dan pengamatan. Portofolio tidak ada penat baku untuk penyusunannya, jadi tergantung di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini ada contoh format portofolio berupa tabel ya. Untuk cover di depannya bisa ditempel foto anak. Terus ada nama anak, kelas, kelompok usia, dan di portofolio juga dicantumkan identitas anak, nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga identitas orang tua. Setelah itu baru ke lembar penilaian portofolio. Di situ dicantumkan tanggal kegiatan berlangsung, lalu aktivitas hasil karya anak. Setelah itu ada data portofolio, yaitu di dalamnya ada ada catatan guru dan analisis KD. Cuma di sini dicantumkan kemampuan yang dicapai oleh anak, yaitu belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang sangat baik. Teknik penilaian yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara atau sering kita sebut juga dengan interview adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dengan cara melakukan percakapan langsung. Nah, dengan wawancara ini punya beberapa kelebihan, diantaranya karena bercakap-cakap secara langsung, informasi yang kita dapatkan itu bisa jauh lebih mendalam. Lalu kelebihan yang lain, wawancara itu bisa kita rekam sehingga nanti kalau misalnya kita membutuhkan lagi hasil wawancara bisa kita transkrip ulang. Yang kelebihan yang selanjutnya adalah wawancara. Ketika wawancara, jika ada pertanyaan atau jawaban yang tidak jelas dari siswa atau dari guru itu sendiri bisa kita ulang sehingga mendapatkan jawaban atau pertanyaan yang kita maksud. Nah, berikut adalah contoh dari format wawancara. Nah, di dalam format wawancara ini harus dicantumkan hari atau tanggal, kapan kita melakukan wawancara, nama siswa yang diwawancara, gurunya siapa, dan tuliskan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari wawancara yang telah kita lakukan. Nah, ketika mau wawancara anak usia dini, usahakan agar situasinya santai, supaya anak ini tidak sadar bahwa kita sedang mengevaluasi hasil belajarnya. Pancing terus anak sehingga anak bisa mengingat, berpikir, dan bercerita tentang dirinya sendiri sehingga kita dapat menggali lagi informasi yang lebih banyak dari hasil wawancara ini.
Teknik pencatatan penilaian berikutnya yaitu sosiometri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mengetahui posisi peserta didik dalam hubungan sosialnya dengan peserta didik lainnya. Sosiometri ini dapat digunakan untuk tujuan penilaian antar peserta didik. Dengan teknik ini, evaluator dapat mengetahui tentang anak yang populer dan disenangi teman-temannya, ataupun kita dapat mengetahui anak yang terisolir atau tidak disenangi teman-temannya. Langkah-langkah dalam menggunakan sosiometri yaitu: yang pertama, memberikan petunjuk atau pertanyaan. Misalnya, siapa nama temanmu yang paling baik? Siapa nama temanmu yang suka mengganggu? Nah, langkah yang kedua yaitu mengumpulkan jawaban yang sesungguhnya dari peserta didik. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan jawaban yang dari peserta didik ke dalam tabel. Langkah yang keempat yaitu menggambarkan jawaban tersebut ke dalam sebuah sosiogram. Penilaian sosiometri ini dilakukan pada saat-saat khusus, di mana anak memerlukan penanganan mengenai aspek perkembangan sosial emosional. Sosiometri ini dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya, ataupun dapat memperbaiki penyusunan hubungan sosial siswa secara individual. Berikut adalah contoh tabel sosiometri per siswa. Tabel tersebut berisi nama siswa, usia atau kelas siswa, hari dan tanggal pelaksanaan, dan daftar pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Di antaranya, siapa teman yang paling baik, siapa teman yang suka mengganggu, siapa teman yang suka membantu, siapa teman yang tidak suka bermain. Nah, dari tabel sosiometri per siswa ini kita dapat mengakumulasikan ke dalam tabel sosiometri per kelas. Dari tabel sosiometri per siswa, kemudian kita pindahkan ke dalam tabel sosiogram per kelompok atau per kelas. Tabel tersebut berisi daftar pertanyaan yang tadi kita ajukan kepada siswa, kemudian nama-nama siswa per kelompok ataupun per kelas. Berikut contoh tabel sosiogram per kelompok. Teknik pencatatan penilaian pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan anak usia dini untuk mengetahui berbagai kelemahan dan penyakit yang diderita oleh anak, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik. Perkembangan fisik menjadi bagian penting yang harus menjadi perhatian khusus oleh guru karena perkembangan segala aspek kemampuan anak perlu ditunjang oleh kesehatan, sehat tidaknya atau normal tidaknya perkembangan fisik anak. Apabila anak mengalami gangguan dalam perkembangan fisiknya, maka perkembangan aspek-aspek lainnya akan mengalami gangguan pula. Pemeriksaan medis ini dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Pemeriksaan dengan rentang waktu 1 bulan dapat dilakukan untuk mendeteksi secara dini berbagai hambatan yang dialami oleh anak, sehingga guru bekerja sama dengan tim medis dapat memberikan pencegahan atau pengobatan terhadap anak. Pemeriksaan dengan rentang waktu yang panjang ini dilakukan bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali. Dapat dilakukan untuk mengukur perkembangan yang telah terjadi dan dicapai oleh anak. Pemeriksaan medis atau kesehatan ini tidak dapat dilakukan oleh guru, karena guru tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas ini. Namun, guru dapat melakukan kerjasama dengan pihak medis untuk memberikan pelayanan atau pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan anak. Berikut contoh alat evaluasi pemeriksaan medis. Di dalam KMS ada format pemeriksaan kesehatan. Di sini ada nama anak, jenis kelamin, kelas atau kelompok, dan tanggal pemeriksaan. Dilakukan setiap bulannya. Di sini akan terlihat tinggi badan anak, berat badan anak, kondisi penglihatan, kondisi pendengaran, kondisi penciuman, perabaan, pengecapan, kondisi gigi anak, kondisi motorik, dan bentuk tubuh juga kulit anak. Berikutnya ada psikotes. Konsultasi psikologis anak adalah rangkaian pemeriksaan menyeluruh terkait kondisi psikologis seorang anak.
mencakup perilaku, emosi, dan tumbuh kembangnya. Melalui pemeriksaan ini diharapkan gangguan-gangguan psikologis anak dapat terdeteksi lebih dini dan ditangani sesegera mungkin. Pemeriksaan psikotes bertujuan untuk menilai aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, dan minat bakat anak. Berikutnya ada kuesioner. Kuesioner bertujuan untuk mengetahui riwayat kesehatan secara umum, informasi kesehatan keluarga, riwayat imunisasi, kesehatan inteligensia, dan kesehatan mental anak. Di sini berikutnya ada contoh pemeriksaan yang dilakukan oleh yang pertama adalah oleh pihak puskesmas, yang kedua oleh pihak psikolog, dan yang terakhir yang dilakukan oleh guru. Terima kasih. Berikutnya adalah penilaian teknik penugasan. Penugasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tugas yang berarti proses, cara, perbuatan, atau kewajiban yang dibebankan. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian teknik penugasan yaitu suatu proses penilaian dengan cara membebankan kewajiban kepada peserta didik. Kegiatan penugasan bisa merupakan tugas kelompok atau individu, dan hasilnya diberikan dengan melihat proses serta hasil yang dilakukan. Bentuk penugasan disesuaikan dengan materi serta tingkat usia peserta didik. Jenis penugasan dibagi dua, yaitu penugasan terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk penugasan terstruktur, waktunya dibatasi dan materinya ditentukan. Sedangkan untuk penugasan tidak terstruktur, waktunya lebih luas, materinya tidak dibatasi. Dan ini adalah contoh tabel penilaian teknik penugasan. Kontennya berisi nama anak, materi kegiatan, materi temanya ya, dan jenis kegiatan serta hasilnya. Misalkan untuk nomor 1 ini Ananda Ainun dari tema atau materi keluarga dan subtema keutamaan seorang ibu. Jenis kegiatannya yaitu melafazkan hadis surga di telapak kaki ibu. Pengiriman tugasnya lewat pesan suara. Yang tugas keduanya yaitu selfie bersama ibu. Bentuk pengiriman tugasnya yaitu dalam bentuk foto. Dari hasil kegiatan penugasan tersebut dapat diketahui hasilnya bahwa Ananda Ainun mampu melafazkan hadis surga di telapak kaki ibu dengan fasih sesuai dengan tuntunan. Dan hasil fotonya dapat dilihat Ananda Ainun mampu mengekspresikan kedekatan dengan ibunya. Untuk Ananda Sheryl juga dapat dinilai dapat mampu melafazkan hadis keutamaan ibu dengan lancar atau fasih sesuai tuntunan. Dan hasil fotonya dapat mengekspresikan kasih sayang terhadap ibunya. Selanjutnya, teknik pencatatan penilaian yang ke-9 yaitu unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi, olahraga, menari, bermain peran, memainkan alat musik, dan bentuk praktek lainnya. Jadi, teknik penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan anak. Selain itu, penilaian unjuk kerja dapat menilai keterampilan mental anak. Penilaian unjuk kerja merupakan bentuk penilaian yang meminta anak untuk mendokumentasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan ke dalam berbagai tugas dengan kriteria yang diinginkan. Di sini ada contoh format penilaian unjuk kerja untuk anak. Pertama, untuk kelompok A
Ananda Anissa. Di sini ada 5 kolom yang tersedia, dari mulai nomor, hari dan tanggal, kegiatan pembelajaran, aspek yang dinilai, dan hasilnya. Di sini waktu pelaksanaannya Senin 23 November 2020. Adapun kegiatannya berupa berjalan maju pada garis lurus. Aspek yang dinilainya ada 2, keseimbangan dan cara berjalan. Hasilnya ternyata Ananda Anissa sudah mampu berjalan di atas garis lurus dengan benar. Berikutnya ada kelompok B dengan nama Ananda Alif. Untuk kolom formatnya sama. Di sini waktu pelaksanaannya hari Rabu tanggal 25 November 2020. Kegiatan pembelajarannya berupa menggambar bebas dengan krayon. Aspek yang dinilainya ada 3, keberanian menggambar, kreativitas, dan warna. Adapun hasilnya, ternyata untuk keberaniannya menggambar, Ananda Alif masih ragu-ragu. Dalam kreativitas, masih kurang kreatif. Dan untuk warna, sudah berani menggunakan macam-macam warna. Jadi, pelaksanaan penilaian unjuk kerja harus melalui beberapa tahapan supaya memperoleh gambaran perkembangan anak secara akurat. Dari mulai mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, memilih kegiatan yang cocok untuk anak, menentukan kriteria kualitas kinerja anak, menyusun rubrik kinerja, dan menilai kinerja anak. Oke, teman-teman semuanya, setelah kita melakukan penilaian terhadap anak dengan berbagai alat penilaian, sekarang waktunya kita mengolah data. Bagaimana kita mengolah data dari hasil penilaian yang kita buat? Yuk, kita mulai. Yang pertama, yaitu cermati semua hasil dari alat penilaian siswa. Dari mana? Dari penilaian checklist, dari anekdot, dari hasil karya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu lihat arah perkembangannya. Apakah dari hasil penilaian tadi anak mengalami kemajuan atau malah mengalami penurunan? Untuk itu kita harus segera mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apakah anak tidak dalam kondisi fit? Atau anak sedang ada tekanan? Atau juga mungkin butuh motivasi dari orang-orang sekitarnya, termasuk dari kita, seorang guru, juga dari orang tua yang ada di lingkungan rumahnya. Selanjutnya yaitu lakukan kompilasi data harian. Apa itu kompilasi data harian? Kompilasi data harian adalah tabel yang isinya terdiri atas berbagai alat penilaian mengenai capaian perkembangan anak berdasarkan 6 aspek perkembangan. Nah, catatan diambil dari apa? Yaitu dari penilaian checklist, dari anekdot, hasil karya, wawancara, dan lain sebagainya. Dan setiap KD tidak harus memiliki nilai dari semua penilaian. Jadi cukup diambil 3 dari berbagai penilaian. Dan capaian akhir yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Selanjutnya adalah lakukan kompilasi data bulanan. Apa itu kompilasi data bulanan? Kompilasi data bulanan adalah rekapan hasil penilaian anak yang didapat dari penilaian harian. Oke, lanjut teman-teman. Yuk kita buat tabel kompilasi data harian. Ini teman-teman. Ini adalah contoh tabel kompilasi data harian. Di sini sudah ada identitasnya. Siswa bernama Yeni di bulan Agustus. Juga ada aspek perkembangan, indikator, dan berbagai alat penilaian, juga penilaian akhir bulan Agustus. Di sini dinilai agama dan moral, 1.1 terbiasa menyebutkan nama Tuhan sebagai ciptaannya. Yeni di bulan Agustus ini mencapai perkembangan nilai di anekdot atau di penilaian anekdot yaitu BSH atau berkembang sesuai harapan. Di penilaian unjuk kerja, Yeni mencapai perkembangan BSH juga. Di hasil karya, Yeni mencapai nilai MB. Di checklist, Yeni juga
mendapatkan nilai BSH. Jadi penilaian akhir bulan Agustus, Yeni mendapatkan nilai BSH. Lalu di 2.1, fisik motorik terbiasa melakukan kegiatan kebersihan. Di penilaian anekdot, Yeni mencapai nilai perkembangan yaitu MB. Di penugasan MB juga, di checklist MB. Jadi penilaian akhir bulannya yaitu MB. Nah, di 3.3, 4.3, melakukan gerakan mata, tangan, kaki, dan kaki secara terkoordinasi. Di penilaian anekdot, Yeni mendapatkan atau mencapai nilai perkembangan MB. Di hasil karya, Yeni mencapai nilai perkembangannya yaitu BSH. Dan di checklist yaitu BSH. Jadi, hasil akhir dari indikator ini, Yeni mendapatkan capaian nilai perkembangan BSH. Walaupun di anekdot Yeni mendapatkan nilai MB. Jadi, konsep kita tadi kita sepakati bahwa nilai yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Oke teman-teman, ini adalah contoh kompilasi bulanan. Nah, ini slide yang sudah kita buat. Ini adalah tabel yang sudah kita buat. Di sini sudah ada identitas siswa bernama Tintin. Dan sudah ada juga isinya yaitu aspek perkembangan, KD, dan indikator, juga bulan-bulan terkait sampai dengan akhir semester. Jadi capaian akhir semester. Di sini di nilai agama dan moral 1.1 yaitu terbiasa menyebutkan nama Tuhan sebagai ciptaannya. Tintin di bulan Agustus sudah mencapai nilai perkembangan BSH. Bulan Oktober, Tintin mendapatkan nilai MB, November BSH, Desember BSH. Jadi, nilai yang didapat di akhir semester yaitu BSH. 3.1 dan 4.1 mengucapkan doa-doa pendek, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Di bulan Agustus, Tintin mencapai nilai perkembangan MB. Oktober MB. November BSH, Desember yaitu MB. Nah, tadi kita sepakat bahwa nilai yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Jadi, capaian akhir semesternya yaitu Tintin mendapatkan nilai BSH. Lalu di 3.3, di 4.3 melakukan gerakan mata, tangan, dan kaki secara terkoordinasi, Tintin mendapatkan capaian nilainya yaitu di bulan Oktober BSH, November BSH, Desember BSH. Jadi capaian akhirnya yaitu BSH. Nah teman-teman semuanya, capaian akhir ini akan membantu kita untuk melakukan penilaian atau misalnya memasukkan nilai di dalam rapot atau evaluasi perkembangan anak di akhir semester. Jadi ini akan memudahkan pendidik dalam mengisi rapot. Selanjutnya tentang pelaporan. Apa itu pelaporan? Pelaporan merupakan kegiatan mengomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan PAUD. Nah, dari pelaporan ini dijadikan penyajian pelaporan yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ditulis dalam bentuk narasi. Nah, pelaporan itu ditulis dengan bentuk narasi atau tulisan, ya, bukan seperti angka. Nah, yang kedua, menuliskan kemampuan yang telah dicapai. Yang ketiga, tuliskan saran atau rekomendasi untuk hal-hal yang perlu atau diperbaiki dalam bentuk BB dan MB, yaitu BB itu belum berkembang dan MB itu mulai berkembang. Selanjutnya, menambahkan catatan kesehatan anak. Nah, dalam 1 bulan itu anak itu harus mempunyai catatan kesehatan anak seperti TB yaitu tinggi badan, BB berat badan, LK lingkar kepala, dan hasil dari alat pemeriksaan medis. Selanjutnya, tips menuliskan narasi laporan. Yang pertama, peganglah hasil olahan capaian alat penilaian perkembangan anak pada akhir semester sebagai bahan menulis laporan. Jadi,
kita sebagai guru harus sudah memegang hasil olahan capaian anak, yaitu perkembangan anak yang mencakup dalam 6 aspek perkembangan anak. Yang kedua, tulislah pengantar tentang anak pada bagian pendahuluan berisi hal-hal umum tentang anak, misalnya keceriaan, anak pada waktu belajar, terus tingkat kehadiran anak. Dalam 1 bulan itu kadang kan ada anak yang tidak hadir ya, dikarenakan sakit, alpa atau izin, dan hal-hal untuk mengenai anak. Selanjutnya, tulis perkembangan anak dan KD seperti yang telah dibuat pada hasil capaian perkembangan akhir semester. Nah, selanjutnya tambahkan contoh fakta-fakta yang mendukung seperti foto-foto yang menunjukkan kompetensi anak. Pada waktu anak belajar atau pembelajaran dalam melakukan kegiatan, biasanya seorang guru itu suka merekomendasikan atau memoto kegiatan-kegiatan anak tersebut. Selanjutnya, berikan saran-saran kepada orang tua agar dapat bekerja sama membantu meningkatkan kompetensi yang belum tercapai. Nah, dalam pelaporan itu harus mencantumkan saran-saran untuk orang tua supaya orang tua itu dapat memotivasi atau mendukung dalam pembelajaran anak selama di rumah dan membantunya dalam kegiatan di rumah. Selanjutnya, bahasa narasi positif dalam pelaporan. Nah, di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kekuatan. Nah, seperti Ananda Maria sudah mampu menggunting bentuk gambar sederhana. Selanjutnya, Ananda ini sudah dapat mengenal konsep bilangan. Selanjutnya, Ananda Pena telah belajar tentang mencocok gambar dan melakukannya dengan benar atau dengan baik. Selanjutnya, Ananda Uneng menunjukkan perkembangan yang mengembirakan dalam hal kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, contoh kemampuan. Contohnya, Ananda Tiara dapat merespon saat dipanggil namanya. Pada waktu di kelas, Ananda Tiara itu langsung merespon apabila gurunya itu memanggil namanya. Selanjutnya, Ananda Sandra dapat menggunting kertas dengan gunting. Jadi Ananda Sandra ini dapat menggunting sendiri tanpa bantuan dari gurunya atau dari temannya. Yang selanjutnya, Ananda Merawati dapat memasangkan benda berdasarkan nama dan kelompok. Selanjutnya, Ananda Eis Lulu dapat duduk di kursi dengan tenang. Selanjutnya, yaitu bahasa narasi positif dalam pelaporan. Yang pertama, rekomendasi, yaitu berupa saran atau anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum atau secara spesifik. Yang contohnya, sebaiknya di rumah Ananda Desi sering diajak membaca buku untuk meningkatkan minat bacanya. Contoh yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan merapihkan benda, sebaiknya di rumah Ananda Desi sering diingatkan untuk selalu menyimpan kembali barang atau benda pada tempatnya. Contoh yang ketiga, pada semester mendatang kami akan terus membimbing Ananda Desi dalam hal kegiatan di sekolahnya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Dari kesimpulan semuanya yaitu evaluasi pembelajaran PAUD adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan pengetahuan pendidik mengenai arti, tujuan, manfaat, alat, proses pelaksanaan penilaian
Juga yang terakhir yaitu pelaporan. Dari semua proses itu, satuan pendidikan dapat menghasilkan laporan yang terukur, tepat, dan akurat. Terima kasih. Oke, setelah mendengar penjelasan tentang anekdot tadi, saya ada sedikit pertanyaan nih, Bunda Tiara. Gini nih, misalnya apabila si guru itu lupa mencatat jam kejadian. Contohnya, tadi Lina itu jatuh, tapi ibu guru tidak menuliskan jam berapanya karena saking kagetnya, jadi ibu guru itu tidak atau lupa menuliskan segera di buku sakunya. Nah, kira-kira itu gimana ya? Makasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bunda Lulu. Nah, kita kembali lagi ya ke definisi anekdot sendiri. Anekdot itu merupakan catatan tentang semua kejadian anak-anak. Nah, di sini bisa dikatakan kita berperan sebagai detektif ya. Nah, misalnya pertanyaannya itu ada anak jatuh terus nangis, mana yang harus kita perbuat terlebih dahulu ya? Apakah kita membiarkan anaknya menangis, terus kita mencatat supaya tidak lupa sampai anak itu bingung kenapa gurunya malah diam aja, nggak memperhatikan anaknya yang nangis, atau kita sebagai guru menolong anaknya dahulu, baru nanti kita catat. Nah, terus pertanyaannya itu gimana kalau misalnya kita lupa waktunya kapan? Kalau menurut saya itu tidak apa-apa ya Bunda. Yang penting kita sudah menuliskan hari dan tanggal kejadian juga itu sudah terwakilkan, sudah cukup. Mungkin begitu dari saya. Barangkali Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya selesai juga tugas ini. Terima kasih banyak teman buat partisipasi dan kerjasamanya. Semoga amal kebaikan kita semua menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.